bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Halo, selamat sore adik-adik Erokid semua. Ketemu lagi ya dengan Kak Angki di sini. Kita mau ibadah di minggu kedua bulan April tahun 2021 ini. Ya, Kak Angki pasti yakin adik-adik semua sudah siap untuk beribadah sore hari ini. Benar? Iya. Oke, kita sekarang mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan pada sore hari ini ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Iya. Semua siapkan hatinya. Ya, tidak ada lagi bermain-bermain ya. Tapi kita untuk serius menyembah Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kaki undang kita bangkit berdiri semua ya. Ku beri kemuliaan, amin Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Benar ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan Engkau Allah yang sangat besar, dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau beribadah bersama-sama, kami memuji menyembah Tuhan.
bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami, melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin ya. Tetap berdiri adik-adik semua. Ya, tetap berdiri ya. Nah, minggu lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah, akan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak pemenang. Oke, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Yeay. Ya, Kangki mau lihat nih. Coba angkat tangannya, siapa nih anak-anak Arrow Kids yang sudah dimenangkan oleh Tuhan? Angkat tangannya. Wah, ya puji Tuhan. Semua kita adalah anak-anak pemenang. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak pemenang, berarti kita nggak usah lagi melakukan dosa. Kita tidak lagi takut akan godaan iblis. Kita tidak lagi takut akan rayuan iblis. Karena apa? Karena Yesus telah kalahkan iblis. Ya, oke. Tetap berdiri ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Amin. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Coba gayanya gimana? Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay. Ya, kalau kita sudah ditebus Tuhan, kalau kita sudah dimenangkan Tuhan, kita menjadi anak-anak Arrow Kids yang beda dengan dunia ini. Amin. Ya, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk semua adik-adik Arrow Kids ya. Kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita mau angkat pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Tuhan. Kau terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Benar ya Tuhan, Kau terlebih besar dari apapun juga Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat mukjizat Tuhan. Buat hidup kami dari hari ke hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati kami Tuhan. Engkau berkati kakak Erokits yang akan memberkati kami lewat firman Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk tenang, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Erokits. Apa kabar? Puji Tuhan. Kakak Tati berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat dan selalu happy. Oh iya, minggu lalu adik-adik sudah merayakan ibadah Paskah. Nih, dan hari Minggunya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan, maka di hari Minggu, hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menang. Hore! Kakak Tati juga senang sekali loh adik-adik. Tuhan Yesus menang. Itu tandanya bahwa kita semua anak-anak Tuhan juga ikut menang. Harusnya kita semuanya dihukum karena kita berdosa. Harusnya kita semuanya harus sedih, tidak bisa bersukacita karena kita menanggung dosa. Tapi Tuhan Yesus membuat kita menjadi happy. Tuhan Yesus membuat kita bersukacita karena kita menang. Adik-adik semuanya di rumah sudah menang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, kemudian membawa kita menjadi menang. Karena dia Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Dia Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang maha kuasa, dan Tuhan Allah yang bisa segala-galanya. Tapi Tuhan Yesus juga tidak sombong. Kok ada yang di sana kayaknya enggak percaya nih. Nih, Kakak Tati mau buktikan. Pada sore hari ini kita mau belajar mengenai Tuhan Yesus yang sudah merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, turun untuk melayani semua anak-anaknya. Adik-adik tahu enggak, hamba itu apa sih? Hamba itu adalah orang yang bekerja tanpa dibayar. Wih, kasihan dong dia kakak. Ya memang iya, hamba itu dia bekerja tanpa mendapatkan upah.
hamba itu bekerja cuma dikasih makan, dikasih tempat tinggal untuk tidur, tetapi dia tidak mendapatkan upah. Nah, kita melihat ya, Tuhan Yesus sebagai hamba. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 20. Yuk adik-adik cepat ambil Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Sudah? Alkitabnya ada? Nah, pada sore hari ini Kakak Tati tidak membacakan ayat 1 sampai 20 ya. Tapi kita mau belajar adik-adik. Nanti setelah ibadah adik-adik boleh membaca ayatnya di Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, Kakak Tati mau cerita ini. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang sungguh luar biasa, dia mau menjadi hamba. Loh, kok begitu sih? Kok mau sih Tuhan Yesus mau menjadi hamba? Nih, di dalam cerita yang kita baca di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, di situ Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Padahal tahu nggak adik-adik, hamba yang membasuh kaki itu adalah hamba di zamannya Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus masih hidup. Itu adalah hamba yang paling hina. Dia seorang hamba yang sudah tua, renta, dan tidak bisa bekerja apa-apa. Makanya dia pekerjaannya, dia di depan pintu gerbang tuannya menyambut para tamu yang datang ke rumah para tuannya itu untuk dibasuh kakinya sebelum masuk ke dalam rumah. Kakinya dicuci oleh hamba itu. Ih, masa sih kok kaki yang kotor, sudah jalan kena debu, kena kotoran, dicuci lagi sama seorang hamba. Kesian yang hamba itu. Tapi Tuhan Yesus mau melakukannya loh. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukannya? Nih jawabannya. Yang pertama adik-adik, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Wih, gak percaya ya? Iya, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus mau melayani kita orang yang berdosa. Kita semuanya yang berdosa ditolong sama Dia, dihapus dosanya, diampuni, bahkan semua yang kotor di dalam diri kita dicuci oleh Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Terus yang kedua, karena Tuhan Yesus itu tidak egois. Tahu nggak egois? Egois itu mau menang sendiri adik-adik. Tuhan Yesus bisa loh mau menang sendiri. Tuhan Yesus mau loh, dia tidak mau dekat sama kita yang orang berdosa. Boleh aja, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau dirinya itu tidak egois. Dia mau mengutamakan kita semua anak-anaknya yang percaya kepada Dia untuk mendapatkan semua kebaikannya. Contohnya adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau egois dengan cara kalau adik-adik sudah berbuat dosa, kemudian adik-adik minta ampun sama Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh dan bertobat, tidak mau melakukan dosa lagi. Tuhan Yesus mau mengampuni dan akhirnya kita bisa terbebas dari dosa. Tuhan Yesus tidak egois. Terus jawaban yang ketiga, kenapa sih kok Tuhan Yesus mau menjadi hamba dan mau mencuci kaki para muridnya termasuk kita semuanya anak-anak Tuhan? Yang ketiga adalah
Tuhan Yesus mau memberi contoh. Tuhan Yesus mau memberi teladan kepada kita semuanya. Bahwa dengan dia menjadi hamba, dia tidak bisa harga dirinya hilang. Bahkan ketika dia menjadi hamba, kita bisa belajar sama Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh sesuatu ini loh. Ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau menolong orang, ketika kita membantu orang, itu tidak habis harga diri kita. Maksudnya kita tidak akan pernah dipandang hina. Bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang senang, dengan hati yang tulus, bahkan dengan niat bahwa kita mau membantu dan menolong orang lain, pastilah orang itu juga akan senang. Dia akan bersyukur punya teman seperti adik-adik, seperti Tuhan Yesus. Begitu. Terus kemudian yang keempat, tahu gak adik-adik? Bahwa melayani itu jauh lebih terhormat daripada kita menyombongkan diri. Loh kok gitu sih Kak? Iya adik-adik. Ketika kita mau melayani, belajar seperti Tuhan Yesus, turun, datang ke bawah, membasuh kaki para muridnya dengan air, kakinya yang kotor dicuci bersih, kemudian dielap. Adik-adik, nah adik-adik bisa melihat nih contoh gambar Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Nah, adik-adik lihat tuh. Di situ adik-adik tahu ada baskom berisi air. Kaki muridnya dicelupkan di dalamnya. Kemudian dicuci pakai tangannya loh, adik-adik. Bukan dicuci pakai spons untuk cuci piring itu, untuk cuci kaki itu, tidak. Tetapi menggunakan tangannya dielap bersih, kemudian dibasuh dengan air. Setelah itu dicuci bersih dengan lap yang kering. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik buat kita semua. Adik-adik sudah lihat gambarnya ya? Oke, kembali lagi ke Kakak Tati. Nah, Kak, mungkin ada yang bertanya, Kak, gengsi dong Kak, ngapain kita mau merendahkan diri? Seperti misalnya, temanku itu nakal loh Kak. Temanku itu suka gangguin loh Kak, temanku itu suka usil sama saya. Terus maksud saya harus mengampuni dia? Maksud saya harus menolong dia kalau dia sedih, kalau dia kesusahan? Nih adik-adik tetap harus merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Adik-adik tetap harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita sendiri yang rugi. Kita tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera. Karena kita ketika bermusuhan dengan teman kita setiap kali ketemu dengan teman kita jadi gak enak. Dia tuh jahat, dia tuh nakal. Aku gak suka sama dia. Nah adik-adik jadinya merasa gak enak. Ketika adik-adik mengampuni, adik-adik mau merendahkan diri, maka sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik akan terima teman-temannya semuanya dengan sukacita. Tidak ada lagi musuhan, begitu ya. Terus kemudian adik-adik contoh lagi nih. Ketika mama sama papa minta kepada adik-adik,
ketika di rumah seperti mama. Mama lagi sibuk nih di dapur, sementara HP mama bunyi. Nah, terus mama teriak dari dapur, "Adek, tolong ambil HP mama." Terus adik-adik bilang apa? Mama ini aku lagi main games. Aku lagi online ini games seru-serunya ini. Mama ambil sendiri gitu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Adik-adik bantu dong mama. Mama sudah menyiapkan segala sesuatu buat adik-adik loh. Mama seperti Tuhan Yesus. Bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan. Bangun, menyiapkan sarapan. Kemudian membantu adik-adik sekolah online. Tidak mudah loh. Habis itu setelah belajar online nemanin adik-adik, mama harus memasak untuk makan siang. Aduh capeknya mama. Belum lagi setelah masak harus temenin adik-adik makan siang. Setelah makan siang adik-adik bisa bobo istirahat. Mama lagi cuci baju di rumah. Lagi setrika di rumah. Mama lagi nyapu di rumah. Mama lagi ngepel di rumah. Aduh kasihan deh mama, capek. Belum lagi nanti adik-adik bangun tidur sore. Adik-adik sudah bangun tidur, ada snack di meja makan. Ada pisang goreng, ada tahu isi. Kemudian ada apa lagi ya yang adik-adik suka? Ada cimoy, ada macam-macam lah. Siapa yang masak? Itu mama. Makanya adik-adik ingat, adik-adik harus terus merendahkan hati, merendahkan segala egois kita untuk kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau lihat, coba siapa tangannya mau seperti Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, banyak sekali. Ayo yang mau seperti Tuhan Yesus, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan tutup ibadah kita juga ya sekaligus, supaya kita semuanya boleh menerima anugerah dan berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik yang ingin seperti Tuhan Yesus, merendahkan hatinya, angkat tangan kanan di atas dan tangan kiri di dada, taruh. Tuhan Yesus, kami mau seperti Engkau yang sudah merendahkan hatimu, merendahkan dirimu untuk melayani kami semuanya. Kami mau meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, supaya kami boleh melihat Engkau tersenyum dan orang-orang yang kami kasihi juga tersenyum dan bersuka cita. Ibadah pada sore hari ini Ero Kids akan ditutup dan akan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semuanya adik-adik dan yang sudah membawa kami pada jalan-jalan Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, aktivitas minggu ini, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan menghafal. Hafalannya gak panjang kok adik-adik. Hafalannya cuma sedikit. Di dalam Yohanes 13 ayat 15. Yuk dibuka. Isinya gampang adik-adik, cuma sedikit kita akan hafalkan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah sedikit ya dihafalkan. Kemudian adik-adik, yuk kita bikin seperti ini, seperti punya kakak Tati.
Nih, ini dari kardus bekas aqua. Nah, adik-adik potong aja segi 4. Kemudian adik-adik tulis. Setelah tulis, adik-adik lubangin dan dikasih gantungan. Supaya terlihat cantik, adik-adik bisa tempelin. Ini kakak Tati tempel pita biru, kuning, dan merah keliling. Kemudian dikasih bunga. Kak, kalau nggak punya bunga, nah terserah adik-adik. Adik-adik terserah dengan kreasi adik-adik semuanya. Bikin. Dan ini taruh di kamar adik-adik supaya adik-adik bisa baca. Kita harus meneladani seperti Tuhan Yesus. Supaya bisa dibaca terus, supaya kita ingat, oh iya saya enggak boleh egois ya. Oh iya saya harus merendahkan hati ya. Oh iya saya harus mengampuni ya seperti Tuhan Yesus begitu ya. Nanti adik-adik kirim ke WA grupnya dan kemudian WA grup Aerokids ya terutama. Dan dikirim terakhir di hari Jumat. Nah, Jumat cuman sampai jam 12 siang aja ya. Supaya kakak Chelsea bisa siapkan dan ditayangkan pada saat adik-adik hari Sabtu ibadah. Kan senang adik-adik di-upload fotonya, hasil karyanya. Supaya di dunia orang seluruh dunia bisa melihat. Gitu adik-adik ya, mengerti ya? Yuk kita bikin yang terbaik. Kita mau bikin Tuhan Yesus tersenyum dan kita mau bikin semua orang-orang yang kita kasihi dan yang ada di dunia juga ikut tersenyum. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Ya, oke. Tetap berdiri ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Amin. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Coba gayanya gimana? Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay. Ya, kalau kita sudah ditebus Tuhan, kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, kita menjadi anak-anak Aerokids yang beda dengan dunia ini. Amin.